itu menjadi tanggung jawab provinsi secara pendidikan sekolah, tetapi secara sosial itu menjadi tanggung jawab kami di pemerintah kabupaten. Nah, barangkali ini tidak, ya mungkin rekomendasi dari sini bisa merumuskan bahwa ini akan menambah energi ketika pemilahan kewenangan ini masih dipertahankan, Pak. Istilahnya begini, kalau misalnya kewenangan ini dikembalikan kepada daerah, kabupaten, kota, maka kita tidak harus mengeluarkan energi baru untuk melakukan kolaborasi yang lebih besar untuk saling berbagi, karena ini sudah menjadi dalam kewenangan. Ya, tentunya kalau kita memilah ini, maka akan ada ruang baru lagi untuk kolaborasi, dan itu akan membutuhkan energi lagi tambahan. Nah, ini kami berharap di tengah pandemi, di tengah kondisi keuangan yang semakin menurun, tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, ya layanan yang serba cepat, kita membutuhkan, Pak, efisiensi fungsi, efisiensi tenaga untuk bisa mengurusi hal-hal yang seharusnya tidak usah kita urusi, Pak. Ya, tidak usah kita jadi saya berharap bahwa fungsi-fungsi yang sudah ada diberikan kewenangan secara maksimal, membagi tugasnya masing-masing, sehingga kita tidak harus melakukan duplikasi kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan. Saya rasa ini masukan sementara, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Dengan demikian Bapak Ibu, sesi presentasi dan diskusi tentang tantangan-tantangan prioritas kabupaten kota erat di Sulawesi Selatan kita akhiri sampai di sini dulu. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak ya sudah memberi komentar dan masukan. Sekarang saya akan mengundang Kang Ipung ya, Mas Saiful Ilah dari USAID Erat yang akan mempresentasikan tentang rencana implementasi erat. Jadi kemarin mungkin Pak Erman sudah menyampaikan strategi, kemudian ruang lingkup besarnya. Nah, detail kegiatan dari hasil kajian, dari hasil diskusi, dari hasil co-design setahun belakangan ini, itu sudah dirumuskan oleh erat gitu ya. Nanti mungkin kita lihat sinkronisasi dengan tantangan prioritas kabupaten kota, di mana siang nanti akan dibagi per kabupaten kota untuk merencanakan sub kegiatannya, aktivitasnya. Kalau sudah melihat ini rencana implementasi dari erat, ruang lingkupnya seperti ini kisi-kisinya, terus daerah punya tantangan prioritas ini, nah sinkronisasinya, pengembangan elaborasi kegiatan per kabupaten kotanya nanti siang setelah rehat siang. Jadi Mas Ipung sekalian juga nanti mengantarkan ya bagaimana diskusi akan berlangsung. Silakan, Kang Ipung. Terima kasih Mas Hari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, masih tetap stay tune di sini. Saya tidak akan presentasi seperti direktur saya di depan gitu ya. Saya lebih suka menyampaikan sambil jalan-jalan seperti ini gitu Bapak, biar kita bisa lebih interaktif. Dan yang saya sampaikan ini adalah pengantar untuk diskusi kelompok nanti siang terkait dengan bagaimana kita bersama-sama mendetilkan lah apa kira-kira rencana kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing kabupaten kota, paling tidak untuk karena ini kan tidak mungkin cukup waktu hanya 1 jam, misalkan atau 2 jam untuk melaksanakan kegiatan, merencanakan kegiatan, tapi paling tidak kita sudah punya gambaran awal untuk tahun 2002 misalnya kita kira apa yang akan kita lakukan. Nah, tapi sebelum ke situ, saya ingin mengingatkan kembali, barangkali Bapak Ibu sekalian masih ingat tujuan erat yang sudah didiskusikan kemarin, dan juga 3 hasil antara yang menjadi sasaran erat. Di belakang situ juga Bapak Ibu bisa melihat, kami tempel di belakang itu ada poster yang menjelaskan tentang apa itu tujuan erat, kemudian 3 hasil antara yang akan dicapai,
Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan erat yang akan dilakukan di provinsi maupun kabupaten kota. Ini mengulang saja sebagai mengingatkan kembali bahwa tujuan program erat yang tadi kita diskusin dan juga kemarin kita bahas, yaitu kita ingin mendorong bagaimana masyarakat Indonesia secara umum atau khususnya masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat kabupaten kota yang menjadi lokasi erat untuk memperoleh manfaat dari pemerintahan daerah yang efektif melalui peningkatan mutu pelaksanaan kebijakan dan penyediaan pelayanan di daerah. Nah, 3 hasil antara yang kemarin kita bahas, pertama yaitu terkait dengan tadi meningkatkan koherensi antara kebijakan nasional dan daerah, kemudian meningkatkan kinerja layanan publik di daerah, dan juga meningkatkan kualitas alokasi dan pelaksanaan anggaran di daerah. Itu 3 sasaran antara yang menjadi fokus dari program erat ini. Baik, nah untuk mencapai tujuan dan sasaran antara ini, kemarin secara ringkas sudah disampaikan ada 17 kegiatan yang akan dilakukan, 5 di tingkat nasional, kemudian 6 di tingkat provinsi, dan 6 di tingkat kabupaten kota. Sekarang kita fokus di tingkat provinsi. 6 kegiatan erat di tingkat provinsi. Yang pertama terkait dengan penguatan kapasitas Binwas, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten kota. Yang kedua terkait dengan penguatan kapasitas analisis data dan produksi pengetahuan. Tadi sudah banyak disinggung juga terkait dengan persoalan tata kelola data, termasuk juga kualitas data. Yang ketiga terkait dengan pertukaran informasi dan replikasi inovasi daerah. Tadi juga sudah banyak disinggung tentang, dipresentasikan juga oleh Bapak Ibu sekalian, cukup banyak inovasi daerah yang dikembangkan di Sulawesi Selatan, termasuk juga tadi disampaikan dari provinsi, ada sekitar 149 Bu ya, kalau tidak salah, inovasi yang sudah diidentifikasi dan sudah diseleksi lah katakan mana yang terbaik, dan diharapkan nanti bisa direplikasi ke daerah-daerah lain di Sulawesi Selatannya. Bahkan sebetulnya bisa juga direplikasi ke daerah erat yang lain, yaitu di 5 provinsi yang lainnya. Yang keempat, terkait dengan akses informasi dan partisipasi publik, tadi juga sudah disampaikan ada beberapa isu yang terkait dengan transparansi hasil perencanaan musrenbang tadi yang digagas oleh Kota Makassar. Itu juga salah satu mungkin yang bisa kita pelajari. Kemudian kita eksplor lebih jauh, apakah itu juga bisa dikembangkan di tingkat kabupaten yang lain. Lalu penguatan keterlibatan swasta. Ini salah satu yang menjadi sangat ditekankan oleh program USAID erat, terkait dengan bagaimana keterlibatan swasta di dalam penyediaan layanan publik. Nah, tadi memang ada beberapa hal disampaikan terkait kendala-kendala kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta, yang sebetulnya mungkin secara regulasi sudah dikembangkan, namun masih perlu ada sosialisasi yang lebih kuat dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan terakhir di tingkat provinsi adalah terkait dengan peningkatan kualitas belanja provinsi untuk mendukung penyediaan layanan publik. Nah, salah satu mungkin yang jadi fokus peningkatan kualitas belanja di tingkat provinsi itu terkait dengan bantuan keuangan. Tadi sudah disinggung juga bahwa di provinsi sudah cukup besar mengalokasikan bantuan keuangan kepada daerah-daerah untuk penanganan stunting. Nah, nanti kita akan coba lagi apakah bantuan keuangan ini bisa juga diformulasikan secara lebih baik untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, termasuk juga untuk meningkatkan kinerja layanan publik di setiap daerah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tadi dari 6 kegiatan provinsi itu, kira-kira apa saja sih isinya, ruang lingkupnya seperti apa. Nah, kira-kira ini gambaran awal tentang kira-kira kalau terkait dengan Binwas, apa saja sih yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini
penguatan pelaksanaan fungsi Binwas terkait dengan SPM atau perencanaan dan penganggaran daerah, LPPD, Lakip, tadi disebutkan juga terkait dengan lapor ya, termasuk juga PPID. Nah ini bagaimana tadi juga diusulkan bahwa ada peran penguatan inspektorat misalnya terkait dengan bagaimana meningkatkan katakanlah nilai sakit ataupun RB gitu kan. Nah ini tentu butuh penguatan kepada instansi yang terkait, dan ini bisa dilakukan dalam kerangka Binwas ini. Kemudian untuk terkait data dan pengetahuan, ini kita ruang lingkup yang bisa kita lakukan terkait dengan kolaborasi multi stakeholders. Yang dimaksud multi stakeholders ini adalah selain pemerintah dan juga perguruan tinggi, termasuk juga lembaga masyarakat, NGO, dalam penguatan sistem dan pemanfaatan data hasil bimbingan dan pengawasan. Jadi sebenarnya ini antara Binwas dan data pengawasan ini saling terkait sebetulnya. Jadi hasil-hasil pemantauan maupun bimbingan dari yang dilakukan ini diharapkan bisa kemudian dimanfaatkan lebih jauh untuk meningkatkan kinerja layanan publik di daerah. Kemudian yang terkait inovasi, tadi sudah banyak sekali contoh yang sudah dilakukan. Yang bisa kita lakukan antara lain misalnya pemanfaatan hasil monef inovasi atau seleksi inovasi perbaikan publik melalui pertukaran, pembelajaran, dan replikasi. Tadi yang disampaikan oleh Ibu dari yang terkait dengan inovasi, ini sebenarnya sangat relevan dengan ruang lingkup ini. Lalu terkait dengan akses informasi dan partisipasi, tadi juga sudah disampaikan, ada beberapa inovasi yang bisa dikembangkan di sini untuk bagaimana meningkatkan pemantauan dan penguatan dan pemanfaatan data-data dari PPID ya, terkait dengan akses informasi publik, ataupun dari pengaduan masyarakat melalui span lapor, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi, pemantauan layanan publik oleh masyarakat, termasuk juga pelibatan anak muda dalam upaya reformasi birokrasi seperti itu. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itu bisa masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan ini. Tadi kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan swasta. Nah ini sudah sangat jelas ya kalau bagaimana kita kalau dilihat tadi isu yang muncul di Sulawesi Selatan terkait dengan masih rendahnya pendidikan di tingkat menengah, khususnya kalau terkait dengan pendidikan vokasi SMK gitu ya. Nah ini bagaimana meningkatkan peran swasta dan link and match gitu ya terkait pendidikan vokasi dengan industri, termasuk juga kegiatan yang mungkin bisa kita dikembangkan dalam kegiatan ini adalah kompetisi wirausaha untuk pelayanan publik. Lalu terakhir yang tadi kualitas belanja sudah disampaikan bahwa salah satunya yang bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana melakukan reformasi bantuan keuangan, termasuk juga meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan anggaran untuk sektor prioritas. Itu dikira-kira di tingkat provinsi. Lalu untuk di tingkat kabupaten ada 6 kegiatan juga yang akan dilakukan oleh erat di masing-masing kabupaten. Pertama yang terkait dengan harmonisasi kebijakan daerah. Yang kedua terkait dengan kolaborasi dalam penyediaan layanan publik. Ini terutama kolaborasi, misalnya tadi sudah beberapa contoh sudah disebutkan, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk juga pemerintah desa dalam penyediaan layanan publik, apakah itu misalnya adminduk ataupun pelayanan kesehatan dan seterusnya. Dan yang ketiga ini sama dengan di tingkat provinsi, ada juga ruang lingkup yang terkait dengan akses informasi dan partisipasi masyarakat. Contoh tadi yang sudah jelas disampaikan di Kota Makassar, bagaimana meningkatkan transparansi hasil musrembang melalui aplikasi saya lupa namanya tadi aplikasinya, sistem informasi ya, Siagang ya Pak, Siagang ya. Nah itu salah satu upaya yang sudah dilakukan yang terkait dengan akses informasi dan partisipasi masyarakat. Yang keempat terkait dengan smart city dan transformasi digital, tadi